Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arianti Mitra Karina. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum yang ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Perusahaan, unit ekonomi yang mengkombinasikan sumber daya manusia, alam, modal, dan pengusaha atau wirausaha untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa. Jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukan. 1. Agraris, mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan suatu barang tertentu. Kedua, ekstraktif, mengambil sumber daya alam. Ketiga, perdagangan, membeli dan menjual kembali barang dagangan tanpa mengubah bentuknya. Keempat, industri, mengolah bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Kelima, jasa, memberikan pelayanan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. 1. Badan usaha milik swasta. Seluruh modal dimiliki pihak swasta. Kedua, badan usaha milik negara. Kepemilikan modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ketiga, badan usaha koperasi. Kepemilikan modal berasal dari anggota-anggotanya, yaitu simpanan pokok dan simpanan wajib. Bentuk usaha. Bentuk badan usaha. 1. Perusahaan perseorangan. 2. Persekutuan firma. 3. Persekutuan komanditer. 4. Perseorangan terbatas. 5. Koperasi. 6. Perusahaan negara. 7. Perusahaan daerah. Perusahaan perseorangan. Pemilik perusahaan adalah perseorangan yang dilakukan pekerjaan untuk mendapatkan laba. Perusahaan perseorangan. Kelebihannya mudah didirikan, gerakan usaha tidak terlalu dibatasi undang-undang, pajak lebih rendah. 2. Ongkos operasi yang lebih murah. Seluruh keuntungan untuk pemilik. 3. Kekuasaan manajemen mutlak oleh pemilik, rahasia perusahaan terjamin. Kekurangannya, modal dan besar perusahaan terbatas. Ketiga, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. 3. Kontinuitas perusahaan tidak terjamin. 4. Kesulitan kompetensi kepemimpinan bila perusahaan akan ekspansi. Persekutuan firma. Usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesepakatan memakai nama bersama. Persekutuan firma, kelebihannya, 1. Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi. 2. Keputusan yang diambil lebih objektif. 3. Tiap sekutu menaruh perhatian sungguh-sungguh pada perusahaan. Kekurangannya, tanggung jawab sekutu tidak terbatas. Dualisme pemimpin kadang berpotensi konflik. 3. Investasi kurang liquid. Persekutuan komanditer. Usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesepakatan pembagian kerja atau sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif selain investasi modal juga menjalankan perusahaan. Sekutu pasif hanya investasi modal. Persekutuan komanditer. Kelebihannya mudah didirikan, mudah memperoleh kredit, keberuntungan modal terpenuhi. 2. Kepemimpinan lebih baik. 3. Investasi lebih liquid untuk sekutu pasif. Kekurangannya, kontinuitas perusahaan tergantung sekutu aktif. 2. Semangat memajukan perusahaan kurang optimal karena terbatas pada tanggung jawab. Perseroan terbatas. Suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan modal usaha terdiri atas beberapa saham atau sero.
Jenis perseroan terbatas. 1. PT terbuka atau go public. Saham diperjualbelikan dalam bursa atau bentuk umum, bentuk saham atas unjuk. Kedua, PT tertutup. Dimiliki orang-orang tertentu, bentuk saham atas nama. Ketiga, PT milik negara atau persero, sebagian atau seluruh saham milik negara. Yang keempat, PT kosong. PT yang sudah bangkrut atau tidak beraktivitas tapi secara hukum tetap sah sebagai PT. Struktur organisasi PT. 1. Rapat umum pemegang saham. Kedua, Dewan Komisaris. Ketiga, Dewan Direksi atau Direktur Utama dari direktur lainnya. Perseroan terbatas. Kelebihannya, tanggung jawab terbatas, persentase saham yang dimiliki. Kedua, pemisahan pemilik dengan manajemen. Ketiga, mudah mendapatkan modal. Keempat, efisiensi kepemimpinan. Kekurangan, pajak lebih besar. 2. Biaya pendirian lebih mahal. 3. Rahasia perusahaan tidak terjamin. Keempat, kurangnya perhatian pemegang saham. Koperasi. Definisi menurut bahasa. CO atau bersama ditambah operation atau pekerjaan. Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan kegiatan yang berlandaskan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat berasaskan kekeluargaan. Misi koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. 1. Memacu pengembangan usaha. 2. Kemandirian. 3. Personalisme. Peran pemerintah terhadap koperasi berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. 1. Menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi. 2. Memberikan bimbingan kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Struktur organisasi koperasi. 1. Rapat anggota tahunan. 2. Pengurus. 3. Badan pengawas atau pemeriksa. Peran koperasi dalam peningkatan kemakmuran rakyat. 1. Meningkatkan pendapatan rakyat dan pendapatan nasional. 2. Mengentaskan kemiskinan. 3. Meningkatkan kualitas hidup. 4. Memperkokoh perekonomian rakyat dan koperasi sebagai soko gurunya. Koperasi. Kelebihan. 1. Prinsip pengelolaan bertujuan untuk kesejahteraan anggota. Kedua, anggota berperan sebagai konsumen dan produsen. Ketiga, berdasarkan sukarela. Keempat, mengutamakan kepentingan anggota. Kekurangannya, 1. Keterbatasan modal. 2. Daya saing lemah. Ketiga, rendahnya kesadaran berkooperasi. Dan keempat, kurangnya kompetensi profesional dalam pengolahannya. Perusahaan negara atau BUMN. Badan usaha dengan kepemilikan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan. 1. APBN yang diperuntukkan bagi modal perum atau persero. 2. Kapitalisasi cadang dan sumber-sumber lainnya. Perusahaan negara, perum dan persero. Perum adalah modal sepenuhnya dimiliki negara, tidak dalam bentuk saham dan dimasukkan untuk kemanfaatan umum atau penyediaan produk berkualitas sekaligus mencari laba. Struktur organisasi perum, menteri, direksi, dewan pengawas. Persero, seluruh atau minimal 51% modal dalam bentuk saham dimiliki negara. Struktur organisasi persero. 1. RUPS
direksi, dan komisaris. BUMN, kelebihannya seluruh laba menjadi hak negara. Kedua, menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat. Ketiga, merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kekurangannya, 1. Pengelolaan sangat tergantung keuangan negara. 2. Pengembangan BUMN dapat terhambat oleh birokrasi. Ketiga, pengelolaan secara ekonomis sulit dipertanggungjawabkan. Perusahaan daerah. Badan Usaha Daerah BUMD didirikan berdasarkan peraturan daerah. Adapun modalnya baik seluruh ataupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Fungsi badan usaha: fungsi komersial, fungsi manajemen, fungsi operasi, fungsi sosial, dan fungsi pembangunan ekonomi nasional. Fungsi komersial memperoleh laba dan kesinambungan usaha yang dicapai dengan penyediaan barang dan jasa. Fungsi manajemen, planning, organizing, directing, controlling. Fungsi operasi, personalia, pembelanjaan, produksi, dan pemasaran. Fungsi sosial, penyediaan lapangan kerja, dan perbaikan kualitas lingkungan. Fungsi ekonomi nasional. 1. Perusahaan adalah mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi jika kegiatan perusahaan searah dengan pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Kedua, perusahaan juga membantu pemerintah dengan membayar pajak perusahaan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.